untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Habib Muhdar ya. Saya barusan tanya sama Gus Ilyas, siapa sih Habib Muhdar itu? Ternyata dia adalah putranya Habib Soleh Tanggul yang mengatakan bahwa mazahibul arba'ah atau 4 imam madhab mengakui Alawi bin Ubaidillah. Saya nyatakan itu bohong. Itu namanya penyimpangan sejarah. Kalau kita lihat dalam catatan Mbak Alawi bin Ubaidillah ini dia wafat tahun 410 Hijriah. Kita ambil imam 4 mazhab, yang paling muda adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal saja beliau wafat tahun 240 Hijriah. Artinya bedanya sudah 200 tahun yang lalu. Apalagi dengan Imam Syafi'i, apalagi dengan Imam Maliki, apalagi dengan Imam Hanafi yang lebih tua. Artinya sangat tidak rasional. Itu adalah dalil yang memaksakan. Ingat-ingat, itu dalil yang memaksakan, karena sampai dini hari Habib-habib ini masih ingin dihormati sebagai dzurriyyah Rasul. Itu catatan. Siapapun itu, mau ada Habib yang lebih tua mau Habib dari mana saja, kalau mengatakan bahwa mazhabul arba'ah mempercayai Habib, mempercayai Alawi bin Ubaidillah, itu dusta, bohong. Jangan sampai di dalam kitab Al-Um ini secara tekstualnya A disampaikan Z kepada umat. Nih kita punya kitab Al-Um. Kalau kita bongkar sejarahnya ketika syiarnya Imam Syafi'i ketika di Yaman, malu orang Yaman. Nanti saya bacakan. Kalau 4 madhab ini mencintai ahlul bait Nabi, dzurriyyah Nabi, bahkan mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk memuliakan, mencintai ahlul bait Nabi, itu betul. Tapi bukan Alawi bin Ubaidillah, bukan Habib. Ini yang keliru. Tidak ada satupun dari mazhabul arba'ah ini yang menafikan ahlul bait Nabi. Tidak ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali menafikan daripada ahlul baitnya Nabi. Tapi yang bermasalah ini justru adalah para habaib yang dzurriyyahnya, katanya dzurriyyah Rasul melalui Alawi bin Ubaidillah yang sekarang lagi rame polemik nasabnya. Kan begitu. Ini jangan sampai menjadi doktrin. Ini perlu disampaikan ya. Nah, nanti saya bacakan nih rentetannya. Karena beberapa kitab, termasuk di dalam kitab I'anatul Thalibin ya, juga menukil fatwa Imam Syafi'i betapa wajibnya umat muslim mencintai ahlul baitnya Nabi. Tapi bukan Habib, bukan dzurriyyahnya Alawi bin Ubaidillah, bukan. Oh, sampai dini hari aja Ubaidillah ini kok belum terverifikasi sejarahnya. Yang katanya Ubaid kemudian Abdullah ditasgir jadi Ubaidillah, ismbah lah. Kita nggak tahu itu. Kan begitu. Nih, sejarah akan membongkar bagaimana Imam Syafi'i ketika beliau rihlah berada di daerah Najran. Waktu itu Najran menjadi pusat pemerintahan gubernur yang ada di negara Yaman pada waktu itu. Ini saya bacakan. Karena memang karakter Yaman memang begitu, Pak. Di sini dijelaskan begini. Wa tawalla Najran wa waliyul Yaman yusani'u ahlahal ladzina la yajiduna 'inda Syafi'i al-musana'ah wal mudarah. Ingat, Imam Syafi'i ketika berada di Makkah, beliau pernah menjadi bagian daripada pemerintah yang ada di Yaman. Kemudian beliau rihlahlah ke daerah Najran. Dan
Dan tujuan Imam Syafi'i, ingat, pada waktu itu belum ada istilah Habib. Imam Syafi'i wafatnya tahun 204 wafatnya. Alawi bin Ubaidillah 410, jauh belum ada tuh Alawi bin Ubaidillah itu. Nah, ketika Imam Syafi'i pernah bekerja sama dengan pemerintah yang ada di Yaman, pada waktu itu Imam Syafi'i melihat perlakuan dari gubernurnya atau para pemimpinnya, wali-walinya pada waktu itu yang gemar dihormati, bahkan menyaksikan sendiri. Imam Syafi'i itu melihat ketika ada pemerintah-pemerintah yang datang, gubernurnya, menteri-menterinya, itu masyarakat penduduknya wajib hormat. Ketika Imam Syafi'i berada di sana, atharus Syafi'i al-adla, atharus Syafi'i al-adla. Imam Syafi'i tujuannya rihlah, hijrah ke Yaman, membantu pemerintahan Yaman pada waktu itu, ingin menegakkan keadilan secara kemanusiaan. Catat nih orang Yaman, bagi orang-orang yang istilahnya masih kekeh terus, wabtagha mardatallahi, dan Imam Syafi'i hanya mengharap ridhonya Allah, karena gila hormat, Pak. Nah, ketika Imam Syafi'i berada di Najran, Imam Syafi'i dengan tegas menyampaikan kepada penduduknya, kalau ada gubernur, kalau ada pemerintah, gak usah tunduk-tunduk amat. Artinya selumrahnya saja kita hormati. Ini mendatang harus tunduk, harus dicium. Itu sudah terjadi pada zaman itu. Nah, karena melihat Imam Syafi'i menyampaikan seperti itu, yang tujuannya di sini ada kesetaraan secara manusia, jangan sampai dijadikan seperti raja-raja. Akhirnya gubernur ini merasa ditampar dadanya dengan keberadaan Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Karena Imam Syafi'i menegakkan keadilan di Najran, di Yaman, yang pada waktu itu para pemerintahannya, wali-walinya, wali masuk di situ pemerintah, gubernurnya selalu ingin dihargai, dihormati berlebihan oleh warga masyarakatnya. Akhirnya karena Imam Syafi'i membantah, mengkritik mereka gubernur Yaman, para pemerintah Yaman, akhirnya Imam Syafi'i dimasukkan ke 9 ulama yang didaftarkan oleh gubernur Yaman sebagai pemberontak. Bayangkan, dari dulu begitu. Imam Syafi'i ini dimasukkan daftar 9 ulama pada waktu itu yang memberontak kepada gubernur Yaman. Dan tidak hanya seperti itu saja. Ingat, setelah Imam Syafi'i dicurigai, ini yang katanya Habib Muhdar Imam Syafi'i mempercayai Ubaidillah, ya, ini bertolak belakang dengan sejarah Yaman. Terus kemudian setelah berada di Yaman, Imam Syafi'i dimasukkan ke 9 ulama, daftaran 9 ulama pemberontak, kata mereka gubernur pemerintah Yaman yang ada di Najran. Dan setelah itu 9 ulama termasuk Imam Syafi'i, beliau mau dilemparkan ke Baghdad dengan jalan kaki, Pak. Bayangkan, mau dipulangkan ke Baghdad, maksud dihadapkan kepada Raja Harun ar-Rasyid pada waktu itu dalam keadaan dibelenggu, dirantai. Nah, ini yang pernah saya ceritakan. Bayangkan, dari Najran sampai Baghdad 9 ulama termasuk Imam Syafi'i, beliau dirantai, diikat, dibelenggu, tangannya seperti ini, dan digiring sama pemerintahnya orang Yaman sambil bawa pedang, ditakut-takuti dengan pedang, Pak. Artinya dari 9 ulama itu kalau sampai melawan, mati di tempat, karena dianggap pemberontak pada waktu itu oleh gubernur Yaman. Tujuannya ingin melaporkan kepada Raja Harun ar-Rasyid yang ada di Baghdad, supaya, dan gubernur itu gak sukan-sukan, Pak, pemerintah Yaman pada waktu itu. Artinya mengusulkan kepada Raja Harun ar-Rasyid untuk menghukum mati, mengeksekusi supaya hukum mati kepada Imam Syafi'i. 9 orang loh. Bayangkan,
Sekarang mereka yang terahnya Yaman ingin diakui Imam Syafi'i saja diperlakukan demikian kok. Buka sejarah, ya, buka sejarah. Akhirnya Imam Syafi'i ini jalan kaki, belum dipecuti mah. Bayangkan orang dibelenggu, belenggu itu seperti ini nih. Kalau pengen tahu, jadi si tangan ini berada di leher, seperti ini nih, dan ini dirantai. Itu jalan kaki dari Najran ke Baghdad, dihadapkan kepada Harun ar-Rasyid. Setelah sampai 9 ulama tersebut yang dianggap pemberontak oleh gubernur Yaman Najran pada waktu itu, ini karakter nih ya, karakter itu. Akhirnya disampaikan bahwa termasuk Syafi'i ini adalah pemberontak, penjilat, ingin menghancurkan pemerintahan ya Yaman. Padahal kita tahu di sini athar Syafi'i al-adla wa btagha mardatallah. Ini tujuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berada di Yaman, di Najd, ingin menegakkan keadilan, mengharap ridho Allah. Artinya tidak ada perbudakan itu. Berarti zaman dulu, zaman Imam Syafi'i terjadi juga apa perbudakan. Kan begitu. Ini mau dihapus lagi oleh Imam Syafi'i. Justru malah disebut pemberontak. Setelah Imam Syafi'i sampai di Baghdad, dihadapkan kepada Raja Harun ar-Rasyid, ditanya bla bla, karena Imam Syafi'i ini adalah ahli ilmu. Beliau menyampaikan yang sebenarnya begini, Amirul Mukminin, kalau Anda tahu keadaan yang di Najran ini tidak bisa memanusiakan manusia. Yang seharusnya etikanya penduduk hormat kepada pemerintah sewajarnya, bukan seperti itu. Bukan dengan cara kerja paksa yang kemudian tidak mau tunduk, dipecut dan lain sebagainya. Terjadilah perbudakan seperti zaman jahiliyah. Akhirnya ketika Raja Harun ar-Rasyid dijelaskan oleh Imam Syafi'i, gak jadi. Artinya putusan yang mau dihukum mati Imam Syafi'i pada waktu itu, karena Imam Syafi'i menyampaikan dengan hak dan lillahi ta'ala, karena ibtigha'an limardatillah, akhirnya Imam Syafi'i dibebaskan dari hukuman mati. Kemana sekarang kalau para habib mengatakan Imam Syafi'i itu membela atau membenarkan Ali bin Ubaidillah? Apa buta dengan sejarah pada waktu itu? Kan begitu. Nih, wayas'au bisi ayatin kadibatin ila Rasyid. Nah, ini kan cerita bahwa Imam Syafi'i ini menjadi pemberontak. Ini tersebar luas sampai kemana-mana, Pak. Coba, zaman itu jadi Imam Syafi'i loh. Siapa dalangnya? Gubernur Najran, Yaman. Ini kok orang dari Duriah Yaman macam-macam di sini. Mau bongkar-bongkaran sejarah. Itu namanya doktrin. Terus akhirnya Imam Syafi'i terbebas dari hukuman mati. Nah, ketika Imam Syafi'i yang dikatakan oleh Habib Muhdar ini mengiyakan, artinya membenarkan tentang Alawi bin Ubaidillah, itu salah total. Yang ada di dalam kitab beliau mengatakan begini, Imam Syafi'i, wa kullu muslimin mutasayyi'in idza kana hubba alal baiti wajiban fil Islam. Yang artinya setiap orang Islam, setiap orang yang muslim, dia wajib mencintai ahlul baitnya Nabi. Alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sesuai dengan sabda Nabi, artinya perintah Nabi, kata Imam Syafi'i. Fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini hadisnya. Artinya seseorang di antara kamu tidak dikatakan beriman sehingga dia bisa mencintai Nabi, anak-anaknya dan seluruh manusia. Artinya duriya-duriya dan seluruh manusia. Nah, kalau kita kaitkan di sini ya bukan ahlul bait Nabi saja, semua manusia ajma'in harus dicintai. Artinya jangan membelokkan tekstual hadis. Dikit-dikit, ini kami ahlul bait Nabi, dikit-dikit kami adalah orang yang selamat dari neraka. Wow, bloon itu, polongo itu. Polongo atau negaranya. Terus
Thumma innal ahaditsa sahihata syahidun ala fadli Ali wa Fatimata wal Hasani wal Husaini radhiyallahu anhum. Hadis sahih yang tadi disampaikan oleh Imam Syafi'i yang menukil dari hadis Nabi ini adalah hujjah, syahid, bukti tentang keutamaannya Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, bukan Habib. Masa diulang-ulang kopoon paling iki kuping iki. Artinya jangan dikait-kaitkan dengan yang sono, gak nyambung. Wong Alawi bin Ubaidillah aja wafat 410 Hijriyah, dengan Madzhabul Arba'ah yang termuda Imam Ahmad Hambal aja 240, masih jauh. Kan begitu. Wa kullu muslimin fi shalawatil ibrahimiyah yusalli ala alin nabi. Dan termasuk keutamaannya setiap orang muslim yang ada di dalam sholawat Ibrahimiyah. Nah ini orang kan di situ. Makanya ada Habib yang mengatakan kalau kamu benci Habib maka sholatnya nggak sah. Karena di antara rukun sholat itu harus mencintai Habib ada. Dia mengambil menukil dari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, mengaitkan ke sana. Oh corek, jangan dikaitkan dengan itu. Nih di dalam syairnya Imam Syafi'i, ya ala baiti rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu. Wahai ahlul bait Nabi, mencintaimu adalah wajib. Ingat ya, mencintai ahlul bait Nabi itu wajib karena sudah tercatat di dalam Al-Quran. Cari dari 114 surat ayat Al-Quran yang mengatakan ahlul bait Nabi tentang Ubaidillah atau Habib ada gak? Gak ada. Ada juga innama yuridul agumuriza ahlal baiti. Dan ahlal baiti di sini ulama-ulama mufassir sudah mufakat siapa-siapanya saja, sehingga orang-orang ini dijaminlah masuk ada jaminan surga. Dikit-dikit ahlul bait. Makanya saya sering mengatakan jangan disamakan Habib dengan ahlul bait. Ya, konteksnya beda. Wah, Imam Syafi'i ini tercatat di sini dalam kitab Al-Um. Beliau bin sampai Rasulullah. Beliau nggak pernah mengatakan ana ahlul bait kok. Al-Imam Zainal Abidin cicitnya Rasul di dalam kitab Tafsirul Bayan, beliau malu ketika ada sahabat yang mengatakan, "Loh, jenengan gak usah sedih, Gus." Bahasanya begitu. Jenengan kan cicitnya Rasul, punya jaminan surga, nangis. Ya baki bukaan syadidan. Al-Imam Ali Zainal Abidin nangis beliau. Malu disebut cicitnya Nabi. Ini yang jauh kurunnya dengan bangganya mengatakan dirinya sebagai dzurriyyah. Ini namanya malu apa gak tahu malu? Gak tahu malu ini namanya. Tempeleng. Bolongo. Masya. Nih, wa yaqulu, kata Imam Syafi'i, alun nabiyyi dzari'ati wahum ilallahi wasilati. Bagaimanapun juga ahlul baitnya Nabi ini adalah bagianku yang berperan penting menjadi wasilahku sampai usulnya kepada Allah. Ini Imam Syafi'i. Dan kalau kita sadari Imam Syafi'i ini juga termasuk dzurriyyah Nabi. Tidak, kalau begitu Imam Syafi'i udah aja saya dzurriyyah Nabi, gak usah mencintai dzurriyyah Nabi yang lain. Kalau orang berpikir dengan jernih, betapa hebatnya cara menghormati Imam Syafi'i kepada yang lain. Dihikayatkan dalam hikayat yang lain, Imam Syafi'i itu walaupun beliau dzurriyyah Nabi, kalau di majelis, di halaqah majelis, kemudian beliau duduk duluan, ada anak kecil, dan anak kecil ini tahu Imam Syafi'i ini bin sampai ke Nabi Muhammad. Beliau bergeser, mempersilahkan anak kecil untuk duduk di tempat Imam Syafi'i loh. Coba kira-kira Habib di sini ada gak yang gitu? Padahal Imam Syafi'i dzurriyyah Nabi. Contoh tuh, kalau contoh Imam Syafi'i yang asli, yang terverifikasi, yang tidak ada ikhtilaf sampai sekarang.
karena tercatat dalam kitab sejamannya. Kan begitu. Ini mah dawi raja, arju bihim a'qadan biadil yamini sahifati. Ini perkataan Imam Syafi'i yang duriah Nabi, dan saya berharap dengan mencintainya saya kepada keluarga Nabi, kata Imam Syafi'i, harapan saya nanti di akhirat Allah memberikan catatan amal perbuatan saya ini melalui tangan kanan. Wah, belum ada Mbak Alawi. Ini harusnya malu, Mbak Alawi malu harusnya, karena yang mengatakan Imam Syafi'i loh, beliau duriah Nabi. Masya Allah, gitu ya. Padahal Imam Syafi'i di Yaman mendapatkan perlakuan zalim. Catat, Imam Syafi'i ingin menegakkan keadilan di Najran, justru apa yang dilakukan oleh pemerintah gubernur yang ada di Yaman, mengatakan bahwa Imam Syafi'i sebagai pemberontak dan dimasukkan 9 daftar ulama pemberontak yang akan dieksekusi hukum mati. Imam Syafi'i banyak ilmunya. Imam Syafi'i ini adalah wali Allah, ditolong oleh Allah, walaupun beliau diarak dari Yaman sampai ke Baghdad dalam keadaan diikat dengan rantai, ditakut-takuti dengan pedang, selamat beliau. Siapa yang zalim? Mereka. Jangan buta sejarah, Bib, ya. Jangan buta sejarah. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.